Halo guys, kembali lagi bersama saya Rangga Tufan. Di video kali ini saya akan mereview tentang kamera dan lensa. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Berikut videonya. Yang pertama adalah lensa kit. Lensa kit adalah lensa bawaan yang ada di setiap kamera. Di mana-mana, lensa kit sendiri dibekali dengan focal length dengan panjang 18 sampai 55 mm. Lensa kamera ini cocok digunakan bagi pemula yang baru menggunakan kamera profesional. Selanjutnya adalah lensa fix. Lensa fix juga mempunyai kelebihan dalam kecepatan lensa dengan mengapertur yang besar. Sebuah lensa fix menjadi lebih handal untuk digunakan pada pemotretan dalam kondisi yang minim cahaya atau pada saat malam hari, atau untuk menimbulkan efek bokeh atau blur pada latar belakang foto. Yang ketiga adalah lensa telefoto. Lensa telefoto atau biasa disebut dengan lensa tele digunakan untuk memotret objek atau pandangan dari jarak yang sangat jauh. Jenis lensa ini juga punya banyak titik fokus dan dapat melakukan zoom dengan sangat detail. Dengan lensa tele, kamu bisa mengisolasi dan memfokuskan objek yang sangat jauh. Yang keempat adalah lensa makro. Lensa makro adalah lensa yang mempunyai rasio pembesaran maksimum setidaknya 1:1 atau 1 kali pada spesifikasi lensa. Artinya, subjek dapat diproduksi dalam ukuran penuh pada sensor gambar kamera. Objek 10 mm dapat diproyeksikan ke dalam sensor sebagai gambar 10 mm jika lensa berada cukup dekat dengan subjek. Rasio pembesaran maksimum 1:2 atau 0,5 kali berarti bahwa ukuran maksimum bahwa sebuah gambar dari objek 10 mm yang sama dapat diproyeksikan ke dalam sensor adalah 5 mm atau hanya setengah dari ukuran sebenarnya. Berikutnya adalah lensa inframerah. Lensa yang satu ini tidak bekerja seperti lensa-lensa lainnya yang berukuran lebih sama seperti mata manusia, menerima radiasi dalam spektrum cahaya tampak dan mengubahnya menjadi gambar. Lensa inframerah terbuat dari bahan seperti geranium ataupun bahan lainnya dengan daya serap rendah dalam spektrum inframerah. Oleh karena itu, hasil gambar dari lensa inframerah pun akan menjadi visual yang unik. Yang keenam adalah lensa mirror. Lensa ini menggunakan kombinasi antara elemen kaca dan cermin untuk membelokkan sinar cahaya yang masuk ke lensa serta berjalan menyusuri laras lensa. Cermin-cermin ini memantulkan cahaya ke atas dan ke bawah laras lensa serta memanipulasikan sinar cahaya yang memungkinkan focal length yang panjang menjadi terkandung dalam ruangan yang pendek secara fisik. Yang ketujuh adalah lensa shift. Sebuah lensa shift atau dikenal juga sebagai lensa kendali perspektif dinamakan demikian karena lensa ini dapat digeser dalam kaitannya dengan framing film. Dengan menggunakan lensa shift, kita dapat menjaga kamera tetap sejajar dan hanya menggeser lensa ke atas untuk merekam gambar yang tidak terkena distorsi. Yang ke-8 adalah lensa normal. Lensa normal adalah lensa yang mempunyai panjang fokus mendekati panjang diagonal bidang fokal. Lensa sudut lebar dengan panjang fokus yang lebih pendek akan memproyeksikan lingkaran citra yang lebih besar ke bidang fokal. Yang ke-9 adalah wide angle lens atau lensa sudut lebar. Lensa ini menurut saya adalah lensa yang paling bagus karena jenis lensa kamera ini untuk menangkap area yang luas dalam satu bidang foto. Maka itu, lensa bersudut lebar sangat cocok untuk foto-foto landscape. Yang terakhir pada jenis-jenis lensa adalah lensa zoom. Lensa zoom adalah lensa yang memiliki rentang jarak fokus atau focal length. Misalnya lensa kit 18-55 mm itu artinya lensa tersebut mampu menangkap objek lebar sebesar 14 mm hingga telefoto mini sebesar 55 mm. Selanjutnya pada bagian jenis-jenis kamera. Yang pertama, kamera DSLR atau biasa disebut dengan digital single lens reflex. DSLR adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Yang kedua adalah point and shoot kamera. Dalam istilah kamera, mengacu pada jenis kamera diam yang memiliki fokus otomatis dan komponen lampu kilat bawaan. Kamera ini banyak digunakan oleh non-profesional karena mudah digunakan dan tersedia dalam ukuran yang ringkas dan ramah penggunaan. Yang ketiga adalah kamera film. Kamera film adalah jenis kamera fotografi yang mengambil urutan cepat dari foto-foto di sebuah sensor gambar atau pada film. Berbeda dengan kamera foto yang menangkap bidikan tunggal pada satu waktu, kamera film mengambil serangkaian gambar. Setiap gambar tersebut merupakan bingkai-bingkai foto yang telah diambil. Yang keempat adalah kamera mirrorless.
Sesuai namanya, mirrorless merupakan kamera tanpa cermin yang sebenarnya adalah DSLR, tapi dihilangkan bagian pemantul cahayanya. Jenis kamera ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan DSLR biasa. Yang kelima adalah action camera. Action camera merupakan salah satu pilihan perangkat untuk mengabadikan berbagai pengalaman maupun momen seru secara langsung. Kamera ini bisa digunakan untuk merekam kegiatan olahraga, nuansa balap di jalur sepeda, aktivitas skydiving, dan aktivitas outdoor lainnya. Yang keenam adalah brigade kamera. Brigade kamera ini disebut brigade karena menjembatani penggunaan kamera pocket untuk mendapatkan fitur dan kualitas yang lebih baik mendekati kamera DSLR. Kamera brigade dilengkapi dengan pengaturan layaknya DSLR dan juga dapat digunakan secara otomatis layaknya kamera pocket pada umumnya. Yang ketujuh adalah Polaroid kamera. Kamera Polaroid atau lebih dikenal dengan kamera langsung jadi adalah model kamera yang dapat memproses foto sendiri di dalam badan kamera. Setelah dilakukan pemotretan, kamera Polaroid ini menggunakan film khusus yang dinamakan film Polaroid. Yang ke-8 adalah 360 degree kamera. Kamera 360 cocok digunakan untuk mengambil gambar panorama ataupun gambar dengan tidak dibatasi oleh bidang yang terbatas. Berbeda dengan kamera atau video pada umumnya, di mana point of view dari suatu objek atau gambar selalu dibatasi. Yang ke-9 adalah digital cinema camera. Kamera digital merupakan kamera yang digunakan untuk mengabadikan foto maupun video dengan sensor dalam bentuk digital. Salah satu ciri yang dimiliki kamera digital adalah penggunaan penyimpanan digital atau sering disebut dengan memori penyimpanan. Jenis-jenis kamera yang terakhir adalah underwater kamera. Dengan fungsi tahan terhadap kedalaman air hingga bermeter-meter. Sesuai dengan namanya, jenis kamera ini memang dirancang untuk menggunakan kegiatan di bawah laut. Selain mampu bertahan secara luar biasa di bawah air, kamera underwater juga tahan di suhu yang sangat rendah.